Alam Bawah Sadar. Cerita pendek karya Muhammad Razin Hilmi yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Malam itu, aku sedang di kamarku sembari membaca beberapa komik. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Ternyata itu adalah kakakku. Dia mengajakku untuk keluar rumah, untuk jalan-jalan. Mendengar hal itu, aku pun langsung menerima ajakan tersebut, karena lama-kelamaan aku mulai jenuh berdiam diri di rumah saja. Setelah itu, kami pun bersiap-siap dan berpamitan kepada ibu. Saat di perjalanan, aku merasa lapar. Aku pun meminta kakakku untuk mencari jajanan yang ada di sekitar pinggir jalanan. Kami pun menemukan pedagang cilok. Segera, kami langsung membeli cilok tersebut. Setelah perut terisi, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Angin malam dan perut yang kenyang membuat kami merasa mengantuk. Kakakku yang tengah mengendarai motor pun terdengar menguap. Aku berpikir untuk memberitahu kakakku untuk pulang saja, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah itu, aku pun memberitahu kakakku. Kakakku setuju dan membawa motor menuju jalur pulang ke rumah. Tetapi, memang karena rasa kantuk yang kami alami sudah berat, kakakku kehilangan fokusnya, dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Motor yang kami kendarai oleng dan kehilangan kendali, sampai menabrak mobil yang sedang berkecepatan tinggi. Seketika, pandanganku menjadi putih. Deru hantaman antara motor dan mobil kian menggema di telingaku. Badanku terhempas, terlempar, menghantam aspal yang kasar. Jalanan yang semula aspal, kini bercampur dengan darah segar. Lalu lintas menjadi kacau. Perlahan-lahan, kesadaranku pun mulai hilang. Saat tak sadarkan diri, aku melihat secercik cahaya yang menerangi pandanganku yang hitam pekat. Jam alarmku berbunyi, tetapi diriku masih mengantuk. Aku putuskan untuk kembali tidur saja. Saat sedang tidur, tiba-tiba aku dibangunkan oleh ibuku yang tengah menyipratkan air ke wajahku. Sontak, aku pun kaget. Tapi setelah itu, aku lebih dikejutkan lagi ketika melihat waktu di jam alarmku. Jamku sudah menunjukkan pukul 7, yang dimana pada hari ini aku masuk sekolah. Aku masuk ke sekolah jam 7.30. Seketika aku pun panik dan cepat-cepat untuk mandi. Setelah mandi, aku sarapan dengan terburu-buru, memakai seragam dan bersiap-siap untuk berangkat. Sebelum itu, aku berpamitan terlebih dahulu pada ibuku. Ibuku berpesan kepadaku untuk hati-hati dan tidak terburu-buru saat di jalan. Mendengar hal itu, aku pun menganggukkan kepalaku. Singkat cerita, untungnya aku tidak terlambat datang ke sekolah. Di sekolah, aku pun mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti hari-hari biasa. Setelah bel pulang berbunyi, aku langsung turun dari gedung sekolahku dan menunggu jemputan di dekat pagar sekolah. Tak lama kemudian, kakakku datang menjemputku menggunakan motornya. Saat di perjalanan, tiba-tiba satu hal terjadi. Ternyata ban motor yang kami kendarai kempes karena tertancap paku di jalanan. Kakakku yang menyadari hal tersebut terlihat sedikit kesal dan tanpa pikir panjang, kakakku menyuruhku untuk turun dan bersama-sama mendorong motor kami ke bengkel. Untung saja, kami menemukan bengkel yang tak jauh dari tempat pertama kali kami mendorong motor. Sesampainya di sana, kakakku langsung memberitahu masalah motor kami kepada tukang bengkel. Dia menyuruh kami untuk menunggu saja terlebih dahulu, sembari dia menambal ban motor kami yang kempes.
Kami pun duduk sambil menunggu. Di saat menunggu motor kami yang sedang ditambal hampir selesai, aku berdiri dari kursi tempat dudukku, memandang ke seberang jalan. Aku melihat satu sosok misterius. Sosok itu seperti sedang memanggilku dengan mengayun-ayunkan tangannya ke depan. Anehnya, diriku seolah mengikuti perintahnya, dan tubuhku secara otomatis menyeberang jalan untuk menemuinya. Tetapi, tiba-tiba dari arah samping terdapat mobil yang sedang melaju kencang ke arahku. Aku sontak kaget, tetapi tubuhku tidak bisa kukontrol, dan masih saja berjalan menuju sosok tersebut. Mobil itu semakin dekat denganku. Awalnya, aku sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi denganku. Tetapi, hal yang tak terduga terjadi. Sosok misterius itu melesat dengan sangat cepat ke arahku. Sosok tersebut telah menyelamatkanku. Seketika setelah itu, penglihatanku menjadi silau, dan terdengar suara yang tak asing di telingaku. Ferdi, bangun nak." Aku membuka mataku dan terlihat kedua orang tuaku yang tengah memanggilku. "Ibu, ayah, aku ada di mana?" ucapku dengan bingung. Setelahnya, kedua orang tuaku terlihat bersyukur dan sangat lega sekali, sampai-sampai mereka berlinang air mata. Kemudian, mereka memberitahuku semua apa yang telah sebenarnya terjadi padaku. Ternyata, setelah kecelakaan pada malam tersebut, kepalaku terbentur keras dan menyebabkan cedera yang parah. Saat dibawa ke rumah sakit, aku mengalami koma selama beberapa hari. Aku pun bertanya kepada orang tuaku keadaan kakakku. Mereka bilang kakakku tidak mengalami cedera yang cukup berat dan fatal. Dia baik-baik saja dan juga sedang dalam perawatan. Ternyata kejadian yang aku alami tadi tidak nyata dan hanyalah kejadian yang terjadi di alam bawah sadarku. Tetapi aku sangat bersyukur karena semua hal sekarang baik-baik saja.